Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa tetap memelihara kehidupan kami. Kami menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan boleh izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini melibatkan diri dalam pelayanan. Melibatkan diri dalam pelayanan. Seorang pemimpin tidak akan berhasil ketika melakukan segala pekerjaannya secara individual. Tidak akan mampu, tidak akan puas hasilnya ketika seorang pemimpin melakukannya seorang diri. Pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang mempunyai tim kerja, teamwork yang baik, sehingga pemimpin dapat memberikan tugas-tugas kepada tim kerjanya, sehingga semua pekerjaan-pekerjaan yang akan mereka kerjakan dapat terrealisasi dengan baik, dapat terkerjakan dengan maksimal, dan hasilnya pun pasti sangat memuaskan ketika pemimpin dan tim kerjanya ada komunikasi yang baik dan bekerja sama dengan baik. Demikian juga halnya di tengah-tengah pelayanan gereja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seorang pendeta, gembala sidang, apapun pemimpin yang ada di gereja tidak akan mampu melayani dengan maksimal kalau tidak mempunyai tim dalam pelayanan gereja.
Ada sebagian gereja memakai kata majelis, pengerja gereja, pengurus gereja, apapun itu namanya. Dan itu sangat dibutuhkan dalam sebuah pelayanan gereja. Agar apa? Agar semua jemaat yang masuk dalam persekutuan itu mendapatkan perhatian. Agar semua jemaat dapat dijangkau. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Penglihatan kita, pendengaran kita terbatas. Makanya kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita libatkan dalam pelayanan gereja. Hal itulah yang terjadi kepada jemaat mula-mula pada saat itu Bapak Ibu. Ketika orang-orang percaya semakin bertambah dan bilangannya semakin banyak, ada pergumulan persoalan yang terjadi dalam persekutuan jemaat mula-mula. Jemaat melihat ada hal yang tidak diinginkan, ada hal yang tidak baik, yaitu ada pribadi-pribadi yang tidak mendapatkan perhatian, khususnya para janda. Pelayanannya secara sosial dan kehidupannya sehari-hari kurang diperhatikan atau diabaikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, ke-12 rasul tidak mau hanya berdoa dan menyampaikan firman, tetapi banyak jemaat yang terabaikan. Sehingga mereka memutuskan Bapak Ibu untuk memilih 7 orang di antara mereka dengan syarat terkenal baik, dipenuhi roh dan hikmat. Syarat untuk menjadi pelayan dalam persekutuan pada saat itu. Terkenal baik, dipenuhi roh dan hikmat. Sehingga Bapak Ibu terpilihlah 7 orang dari antara orang-orang percaya yang bilangannya semakin bertambah dan bertambah. 7 orang berhasil dipilih. Dan 7 orang ini diperhadapkan kepada ke-12 rasul dan mereka berdoa dan tumpang tangan atas mereka. Hasilnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita lihat ayat yang ke-7. Jumlah orang percaya semakin banyak. Para imam percaya dan menyerahkan diri untuk percaya kepada Dia. Luar biasa Bapak Ibu, kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ke-12 rasul hanya fokus kepada pelayanan doa dan pemberitaan firman Tuhan. Kalau bagian sosial, bagian kesejahteraan, itu bisa dikerjakan oleh 7 orang yang terpilih tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sehingga pelayanan di dalam gereja mula-mula pada saat itu dapat dilakukan secara maksimal. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tentu kita memiliki keterbatasan dalam melakukan pelayanan. Kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan jemaat itu untuk bisa menolong pelayanan-pelayanan yang untuk memperhatikan seluruh aspek kehidupan jemaat. Dan sebagai jemaat, mari kita melibatkan diri dalam dunia pelayanan. Ketika kita baik, dipenuhi roh, dan ada hikmat dalam kehidupan kita, mari kita gunakan itu untuk melayani Tuhan. Agar pelayanan dalam persekutuan itu dapat berjalan dengan maksimal. Sehingga kita tidak hanya memberikan kritikan, tetapi kita memberikan sumbangsi kita dalam dunia pelayanan. Memberikan masukan, memberikan bukti nyata, sehingga pelayanan itu semua dapat terjangkau. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari
ketika jemaat, ketika umat dapat merasakan kasih Tuhan melalui setiap kita para pelayan-pelayannya, di sanalah terlihat pertumbuhan itu dalam kehidupan jemaat. Kita akan menyaksikan bagaimana mereka merasa diperhatikan. Bukan hanya pelayanan doa dan firman, tetapi kehidupan sosial mereka juga diperhatikan. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, harus ada kerjasama yang baik. Dan kita sebagai jemaat, jangan kita berdiam diri, tapi kita harus bergerak cepat. Bagaimana jemaat ini bisa bertumbuh, bagaimana jemaat ini bisa beriman kepada Tuhan, kita harus sama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu telah menyapa kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk senantiasa memberikan diri kami dalam pelayanan gereja Tuhan. Yakinkan kami Tuhan, nama Tuhan dimuliakan ketika kami sungguh-sungguh memberikan hati untuk melayani Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerjakannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.